Episode seru kali ini dimulai dengan Episode dimulai dengan Jadis membantu Gauri mengambil patung dari lemari dan bertanya pada Gauri, "Ini adalah patung yang kita beli hari itu. Tapi saat di rumah sakit, kau bilang kau telah membeli hadiah untuk nenek." Gauri menatap Jadis dengan cemas. Gauri pun menjawab, "Aku menggunakan patung ini sebagai alasan agar Anandi mau singgah ke rumah kita. Dan aku ingin membuat hati nenek senang." Jadis pun tersenyum dan memegang wajah Gauri. Gauri pun lega dan tersenyum. Gauri memberikan patung itu ke Anandi. Anandi bercerita bahwa nenek menyalahkannya atas masalah pemanfasan. Jadis mengatakan tindakan Anandi telah benar. Namun Gauri menegur Anandi atas keputusan Anandi yang melukai hati Fasan. Jadis tetap membela Anandi. Gauri tetap pada pendiriannya dan mengucapkan kata-kata yang membuat hati Anandi terluka. Jadis pun tetap tidak setuju dengan Gauri. Gauri mencoba menyela Jadis tetapi Larsing tidak sabar lagi dan dia pun meneriaki Gauri. Larsing memarahi Gauri. Anandi pun mencoba menghentikan Larsing tetapi Larsing tetap memarahi Gauri. Jadis pun tidak senang lalu berteriak pada Larsing untuk menjaga ucapannya. Suasana menjadi serius. Gauri memulai dramanya lagi dengan berpura-pura pusing. Jadis pun mencemaskan Gauri. Lal tetap mengatakan semua keburukan Gauri, hingga Jadis tidak sabar lagi dan dia akan menghajar Lal. Sementara itu Gauri diam-diam tersenyum menikmati kemenangannya, karena Jadis membelanya. Anandi berteriak dan menegur Lal. Lal pun pergi dengan kesal. Jadis merawat Gauri. Nenek berbicara dengan seseorang di telepon dan mengatakan dia sengaja melakukan ini pada Anandi. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Saat Gauri tidur, Jadis tenggelam dalam pikirannya. Anandi juga sama. Dia mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Keduanya gelisah. Sukna memberitahu Sumitra tentang kebiasaan mencuri Nandu. Sumitra tidak percaya karena Nandu tidak kekurangan apapun. Sukna menjelaskan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan Nandu, bukan kebutuhannya. Sukna pun menceritakan semuanya pada Sumitra. Sumitra bersama Nandu dengan membawa teropong pergi ke rumah teman Nandu. Ketika anak itu mengatakan bahwa teropong itu miliknya, ibunya mengatakan bahwa itu bukan milik mereka. Setelah Sumitra bertanya lagi, akhirnya anak itu pun mengatakan bahwa dia menuliskan namanya di teropong. Sumitra pun melihat ada nama anak itu di teropongnya. Nandu bertengkar dengan anak itu. Nandu mengatakan, "Aku akan memberitahu ayahku. Dia akan memecat ayahmu." Sumitra pun menampar Nandu. Nandu berlari pulang dan memberitahu nenek dan Sukna bahwa Sumitra menamparnya. Sukna memberitahu Byron apa yang terjadi. Fasan dan Gena pulang. Nandu menangis dan memberitahu mereka bahwa Sumitra telah menamparnya. Gena menjadi marah dan berteriak memanggil Sumitra. Sumitra mencoba menjelaskan. Gena menyela dan mengatakan, "Siapa yang memberimu hak untuk memukul anakku?" Nenek sejak tadi hanya menonton drama keluarganya dengan tenang. Sepertinya nenek sudah tahu bahwa semua juga akan segera terungkap. Gena mulai menyalahkan Anandi. Gena terus berteriak pada Sumitra. Nenek mengatakan bahwa Gena benar. Sementara Sumitra mencoba menjelaskan apa yang dilakukan Nandu, tetapi Gena kembali menyalahnya. Anandi tidak sabar lagi dan ikut campur. Nenek menegur Anandi. Fasa mempertanyakan Sumitra. Sumitra pun akhirnya mengatakan bahwa Nandu telah mencuri. Gena dan Fasan terkejut. Sukna membenarkan Sumitra tetapi Nandu menyangkalnya. Nenek memanggil makan dan berbisik padanya. Byron bertanya apa yang akan ibu lakukan. Nenek menjawab bahwa tidak ada, silakan lanjutkan saja. Gena membawa semua mainan Nandu dan membawanya ke lantai. Gena mengatakan, "Anakku tidak bersalah." Sukna mengambil mainan dan mengatakan, "Ini mainan Farun." Gena tidak percaya. Ternyata nenek meminta makan membawakan teropong. Nenek melihat nama di teropong itu. Nenek pun memberikan teropong pada Fasan. Nandu pun akhirnya mengaku. Tiba-tiba Gena ingin memukul Nandu. Sumitra pun melindungi Nandu. Nenek mengatakan bahwa dia sudah tahu segalanya dari awal.
Gena dan Fasa menyesali apa yang mereka lakukan pada Anandi dan Sumitra. Fasa mengatakan Anandi telah membuat keputusan yang tepat di Dewan. Gena menangis dan meminta maaf pada nenek Sumitra dan Anandi. Mereka semua pun berdamai dan berpelukan. Mereka pun tersenyum bahagia. Nandu membawa mainan teman-temannya dan mengatakan, "Mari kita kembalikan semuanya. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Maafkan aku." Akhirnya semuanya pun kembali tersenyum bahagia. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.